Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi, dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik. Kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang aktif dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 dan pembelajaran sosial emosional. Nah, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses pembelajaran. Keterkaitan modul 1.2 dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sosial dan emosional. Guru dapat menemukan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelola emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan secara seimbang. Keterkaitan modul 1.3 dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakasa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta menerapkannya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.4 dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Keterkaitan modul 2.1 dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat memerdekakan dan dapat menghasilkan kegiatan pendidikan merdeka belajar.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya. Namun sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid sehingga dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya harus pelajari, yaitu 5 komponen sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif, kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional, pengintegrasian KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, inilah 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan perihal di atas, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran, agar tercapailah kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologi. Bagi rekan sejawat, berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, teladan, menjalin komunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.